Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%. Disusul paslon Ridwan Suswono dengan elektabilitas 34,6%. Sementara Dharma Pongrekun Kunwardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3%. Selamat sore saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Pilihan Rakyat TVRI. Hari ini Rabu 6 November 2024. Beragam informasi menarik mengenai Pilkada 2024 telah kami siapkan untuk Anda. Inilah selengkapnya Pilihan Rakyat. Saudara, survei Litbang Kompas Pilkada DKI Jakarta 2024 menunjukkan persaingan ketat pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno, dan Ridwan Kamil Suswono. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%. Disusul paslon Ridwan Suswono dengan elektabilitas 34,6%. Sementara Dharma Pongrekun Kunwardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3%. Mengacu survei Litbang Kompas, pasangan Pramono Anung Rano Karno memiliki elektabilitas paling unggul, yakni 38,3%. Kemudian, paslon Ridwan Kamil Suswono berada beda tipis di bawahnya dengan 34,6%. Ketatnya persaingan Pramono Rano dan Ridwan Suswono menunjukkan bahwa kedua pasangan calon memiliki pendukung loyal atau strong voter. Disebut loyal jika para pemilih sudah menyatakan pasti memilih dan tidak akan berubah hingga pemungutan suara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, merespon soal pasangan Pramono Rano yang unggul berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas. Ridwan Kamil mengatakan ada pula sejumlah survei yang rilis setelah debat Pilgub kedua yang menunjukkan angka kenaikan pada pasangan Ridwan Suswono atau Ridho. Terkait adanya perpindahan pemilihan dalam survei tersebut, Ridwan Kamil mengatakan tidak ada jaminan pemilih 100% ikuti arahan koalisi. Ridwan Kamil mengatakan tidak perlu membanding-bandingkan metode kampanyenya dengan pasangan lain. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku akan terus berjuang meskipun hasil survei Litbang Kompas pada Pilkada Jakarta menunjukkan elektabilitasnya tertinggi. Pramono memastikan tetap berjuang dan rutin konsolidasi ke bawah. Pramono lebih lanjut menuturkan, yang jelas dari hasil survei Litbang Kompas, terlihat apa yang dilakukannya selama masa kampanye sudah on the track. Tak lupa, Pramono juga meminta kepada tim pemenangan agar tidak cepat berpuas diri. Pramono Anung ingin pilkada kali ini dilaksanakan dengan riang gembira. Calon Wakil Gubernur Jakarta Kunwardana memastikan akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh izin usaha ekonomi kreatif atau usaha mikro kecil dan menengah. Cawagup Kun mengungkapkan peningkatan jumlah UMKM akan membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran di Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana mengungkapkan sejumlah programnya bersama Cagup Dharma Pongrekun untuk mengatasi tingkat pengangguran di Jakarta. Salah satunya melalui akses mudah masyarakat untuk memperoleh izin usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Cawagup Jakarta mengungkapkan nantinya akan ada tim yang dinamakan Tim Pembina Ekonomi yang akan mendampingi masyarakat untuk mendapatkan izin usaha. Supaya mereka bisa besar itu adalah dengan yang pertama infrastrukturnya digital dulu ya. Karena di dalam dunia digital mereka bisa mengembangkan ekonomi kreatif ini. Kemudian juga bagi yang mereka mau usaha ya dengan kreatif tadi tentunya tadi perizinan ya kita akan berikan berbagai kemudahan. Jadi nanti ada semacam account manager ya kita sebut tim pembina ekonomi yang
awal sampai akhir mendampingi supaya izin itu bisa didapatkan secepat mungkin. Ya. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mengungkapkan salah satu yang menjadi perhatiannya jika menjadi Wakil Gubernur Jakarta, yakni memastikan perut warga Jakarta dapat terisi atau jumlah pengangguran dapat berkurang. Karena itu, Cawagup Kun menilai UMKM dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang membuat jumlah pengangguran akan berkurang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Riau menerima 114 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Riau. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama reporter TVRI Ananda Nurul Ritonga, langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat sore, Ananda. Ananda, bagaimana tindak lanjut atau penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024? Ke-43 bergulirnya masa atau waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Al-Nofrizal, dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya sudah menerima sebanyak 114 laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak di 12 kabupaten kota serta 1 pilkada di tingkat Provinsi Riau. Dan adapun bentuk pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Riau, menurut Al-Nofrizal sangat bervariasi, diantaranya masih ditemukan adanya penyimpangan netralitas oleh ASN, dugaan permainan money politik atau politik uang, serta terjadinya pelanggaran administrasi hingga pelanggaran kode etik yang jelas-jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau, untuk kasus pelanggaran adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat langsung dalam mendukung pasangan calon kepala daerah. Laporannya sudah diteruskan oleh Bawaslu Riau ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk diproses sesuai undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian. Dan dari total 114 laporan yang sudah diterima Bawaslu Riau, Kabupaten Rokan Hilir menjadi daerah paling banyak terjadinya pelanggaran, yakni mencapai 65 item. Dan untuk pemilihan kepala daerah di Kota Pekanbaru dan di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih belum ditemukannya dugaan pelanggaran. Sementara itu untuk pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau, hingga kini Bawaslu Riau sudah menerima laporan dugaan terjadinya pelanggaran sebanyak 9 item bentuk pelanggaran dan semuanya sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang diberlakukan. Dan saudara, dalam menghadapi tingginya laporan yang terjadi, Bawaslu Riau tetap memperkuat koordinasi dengan Bawaslu di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ananda. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, kita juga telah terhubung bersama reporter Doni Wijaya di Aceh untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai Komisioner Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh yang menemukan ribuan surat suara untuk pilkada rusak. Doni, selamat sore. Doni, bagaimana tindak lanjut untuk surat suara yang rusak ini? Ya, selamat sore Fahmi dan juga saudara. Benar sekali terdapat kerusakan dari 2.164 surat suara yang ditemukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat selama melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang telah berlangsung selama 3 hari kebelakang. Dan saat ini pihak KIP Aceh Barat sendiri telah melakukan tindak lanjut dengan membuat laporan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh tentunya untuk segera mendapatkan penanganan dan pengiriman kekurangan surat suara yang rusak tersebut. Dan aplikasi ini, permintaan untuk penambahan surat suara atau pergantian surat suara ini sendiri sudah dilakukan oleh KIP Aceh Barat melalui aplikasi Silok. Sekretaris KIP Aceh Barat sendiri, Heri Barsiron, menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan alokasi surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat masing-masing sebanyak 148.327 lembar suara dan ditambah 2.000 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang. Dan kerusakan dari 2.164 surat suara ini terjadi pada surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh. Meski telah ditemukan ribuan surat suara rusak, hingga
hingga saat ini proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih terus dilanjutkan dengan proses pelipatan dan juga penyortiran surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Barat dan masih terus dilanjutkan. Seperti yang kita ketahui bersama, Fahmi dan juga saudara, penyelenggaraan Pilkada 2024 semakin dekat, sudah menghitung hari, 20 hari lagi yaitu pada tanggal 27 November 2024. Kita bersama akan melakukan proses pemilihan kepala daerah dan diharapkan surat suara yang rusak segera mendapatkan penanganan dan langsung dikirimkan kepada KIP Aceh Barat agar proses distribusi tidak terhambat dan proses pencoblosan nantinya pada tanggal 27 November 2024 tidak terganggu sama sekali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Aceh. Kita kembali ke studio, Fahmi. Baik, terima kasih Doni. Selamat kembali bertugas. Saudara calon wakil wali kota Metro Lampung, Komaru Zaman divonis melanggar pidana pemilu. Komaru disebut melakukan pelanggaran saat melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Yoga Guntur langsung dari Lampung. Selamat sore Yoga. Yoga, berdasarkan putusan hakim, apa saja sanksi yang diterima oleh calon wakil wali kota Metro yang divonis bersalah ini? Selamat sore Fahmi dan juga pemirsa. Ya, memang benar Pengadilan Negeri Kota Metro kembali menggelar sidang lanjutan tindak pidana pemilu yang melibatkan calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman dan melibatkan juga ratusan personil untuk turun disiagakan untuk mengamankan selama sidang pembacaan putusan berlangsung. Persidangan ini kembali digelar di ruang sidang Garuda di Pengadilan Negeri Kota Metro dengan dipimpin oleh 3 hakim sidang, yakni Andri Lesmana selaku hakim ketua serta Dwi Afiandri dan Diki Sarifudin sebagai hakim anggota. Komaru Zaman juga turut hadir di dalam persidangan dengan menggunakan pakaian putih hitam dan kopiah hitam serta ditemani dengan tim kuasa hukumnya secara langsung. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerangkan terdakwa Komaru Zaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melanggar undang-undang pemilu sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Di mana saat gelaran sosialisasi bantuan sosial, Komaru Zaman diduga menggunakan jabatan sebagai wakil wali kota Metro untuk mengajak masyarakat memilihnya kembali dalam kontestasi Pilkada 2024 berpasangan dengan wali kota Metro Wahdi Sirajuddin. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis denda sebesar 6 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dr. Agus Komaru Zaman MA bin Kadio tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu, Fahmi dan juga pemirsa, dalam persidangan tersebut majelis hakim juga menyebutkan hal yang memberatkan terduga Komaru Zaman karena Komaru Zaman sebagai wakil wali kota Metro tidak bisa memberikan kesan baik terhadap masyarakat khususnya bagi jajaran pemerintahan di kota Metro. Namun hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum, mengakui terus terang dan memberikan keterangan sebaik-baiknya dalam persidangan serta mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Sementara itu pihak Komaru Zaman melalui tim kuasa hukumnya menghormati apa yang menjadi keputusan majelis hakim di dalam persidangan tersebut, namun tetap akan mengkaji putusan tersebut dan memberikan kesimpulan pada paling lambat 8 November 2024 mendatang. Demikian dapat kami sampaikan dari Lampung, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yoga, selamat kembali bertugas. Saudara, Bawaslu Kota Kendari, Sulawesi Utara menangani 4 kasus dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak 2024. 2 kasus diantaranya adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari menangani 4 kasus dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak 2024. Anggota Bawaslu Kota Kendari Waode Nur Iman menyampaikan 4 kasus dugaan pelanggaran itu merupakan temuan Panwaslu Kecamatan dan laporan masyarakat. 4 dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang ditangani Bawaslu adalah Badan Ad Hoc PPK pada saat pemilu sebagai saksi partai politik, pemasangan alat peraga sosialisasi kampanye calon wali kota, dan 2 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Dari 4 dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak tersebut, 3 kasus telah diselesaikan di Sentra Gakumdu, sementara 1 kasus masih dalam proses. Sampai saat ini kalau penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota ya, kalau diakumulasi itu baru yang selesai itu 4, yang sementara kita proses sekarang itu 1. 2 temuan pengawas kecamatan, 2 laporan masyarakat. 1 di temuan itu ASN yang sudah selesai, 1 lagi yang dugaan pelanggaran netralitas. Yang 2-nya 1 penyelenggara ad hoc yang bukan terlibat ya, tapi dia di pemilu kemarin itu sebagai salah satu saksi di partai politik, sementara kan itu tidak dibolehkan. Yang satunya lagi itu tentang pemasangan APS, alat peraga sosialisasi kampanye calon wali kota itu, dan itu laporan masyarakat juga. Namun kita sudah selesaikan, kita sudah rekomendasi ke KPU dan KPU juga sudah tindak lanjuti, termasuk juga penyelenggara ad hoc itu karena dari PPK. Jadi kami rekomendasi juga di KPU Kota Kendari dan sudah diproses juga, sudah selesai sistemnya. Terus kalau laporan 1 yang dugaan netralitas ASN itu pelanggarannya itu kemarin dari sebelum penetapan pasangan calon, sudah selesai juga proses penanganannya. Kami sudah teruskan ke BKN, nanti selanjutnya BKN yang akan memberikan sanksi kepada ASN itu sendiri juga. Bawaslu Kota Kendari harapkan partisipasi masyarakat untuk bersama mengawasi Pilkada serentak 2024. Jika ditemukan ada dugaan pelanggaran pilkada, dilaporkan di Bawaslu Kota Kendari untuk diproses. Liku Yonri, TVRI Sultra melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara melakukan pelipatan kertas suara dan penyortiran dalam rangkaian persiapan tahapan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara memulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada dan Pilgub. Kegiatan yang berlangsung di gudang KPU ini diawasi langsung oleh KPU, Bawaslu, Kejaksaan, TNI, dan Polri. Pelipatan dan penyortiran surat suara ini melibatkan warga sebanyak 74 orang dan akan rampung selama 3-4 hari. Kasubag Umum dan Logistik KPU Padang Sidimpuan Sutan Lubis mengatakan jumlah surat suara keseluruhan yang disortir dan dilipat sebanyak 166.015 surat suara untuk wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Sementara untuk surat suara PSU wali kota, wakil wali kota Padang Sidimpuan sebanyak 2.000 lembar surat suara. Jumlah surat suara yang disortir dan lipat pada hari ini sebanyak 166.015. Surat suara PSU itu 2.000 lembar surat suara. Untuk anggota sortir lipat surat suara pada hari ini berjumlah 74 orang. Direncanakan 3 hari, tanggal 4, 5, dan 6. Kalau pendistribusian itu satu hari sebelum hari pemilihan, yaitu tanggal 6 November. Rencana pengiriman surat suara akan dilakukan 1 hari jelang pemungutan suara atau pada tanggal 26 November 2024. Sedangkan terkait surat suara yang rusak akan dilakukan pemilahan dan dilakukan evaluasi apakah surat suara masih bisa digunakan atau tidak. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Saul Siregar melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Rakyat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tema kita kali ini akan membahas tentang terorisme atas nama Islam. Tidaklah kami utus engkau Muhammad ke muka bumi ini kecuali menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Posisi MUI adalah wasati, moderat. Artinya menolak anggapan pandangan bahwa tidak ada jihad di dalam Islam.
serial talk show yang makin seru dan meriah bersama bintang tamu keren. Halo pemirsa, Warung Pengkolan hadir lagi. Jangan lupa nonton Warung Pengkolan hanya di TVRI. Media pemersatu bangsa. Warung Pengkolan, setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Talk show inspiratif, cerita menarik dan tentunya menambah wawasan dari wanita hebat Indonesia. Pada dasarnya setiap orang itu sudah punya solusinya, hanya mereka itu ragu dan bimbang. Jadi kalau misalnya ada sejarah yang jelek, mungkin bukan untuk dilupakan tapi diperbaiki. Bersama Perempuan, Senin sampai Kamis, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pilihan Rakyat. Saudara, KPU Jambi menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024. Simulasi tersebut guna mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama dengan Cynthia Permana langsung dari Jambi. Selamat sore Cynthia. Cynthia, bagaimana jalannya simulasi yang digelar oleh KPU? Ya, selamat sore Fahmi dan juga saudara. Memang benar bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi melakukan simulasi pemungutan dan juga penghitungan surat suara. Proses simulasi ini melibatkan PPK dan PPS sebagai penyelenggara pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang akan berlangsung tidak lama lagi, yakni pada tanggal 27 November. Memang diharapkan kegiatan simulasi ini mampu membuat para penyelenggara pemilu dapat benar-benar memahami teknis dan juga regulasi ketika hari pemungutan suara dan juga penghitungan surat suara ini berlangsung. Seperti yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi Rika Kurniati yang menyatakan bahwa kegiatan ini diperuntukkan agar para penyelenggara dapat memahami regulasi yang ada. Bahkan pada simulasi ini juga dilakukan seperti adanya kondisi kendala ataupun tantangan yang dihadapi ketika hari pemungutan ataupun penghitungan surat suara. Seperti adanya masyarakat yang tidak membawa KTP saat hari pencoblosan ataupun ada masyarakat yang tidak membawa formulir C6. Berikut adalah pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi Rika Kurniati. Harapannya itu jangan ada PSU lah untuk Muaro Jambi, karena dengan simulasi ataupun mencontohkan ke praktek itu biasanya lebih cepat mengenai daripada teori. Pengambilan sumpah, KPPS, penghitungan surat suara, pemungutan suaranya, hingga nanti perhitungan suara, dan besok akan kita lanjutkan dengan aplikasi penggunaan Sirekap. Ya saudara, proses simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi ini menyediakan 4 TPS. Ini disediakan guna memberi kelancaran saat hari pemungutan dan juga penghitungan surat suara. Dan dapat kami informasikan juga bahwa di Kabupaten Muaro Jambi ada 796 TPS yang nantinya akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk memilih kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cynthia. Selamat kembali bertugas. Saudara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kekurangan ribuan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024. Kondisi tersebut diakibatkan adanya kerusakan surat suara hingga kekurangan pengiriman dari perusahaan percetakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah menuntaskan sortir dan pelipatan surat suara Pilkada 2024. Dari hasil sortir tersebut ditemukan kekurangan surat suara sebanyak 5.142 surat suara dan 11 surat suara rusak. Umumnya, kekurangan terjadi pada surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan untuk Pilkada Tanah Datar, hasil sortir dan lipat masih dalam tahap rekapitulasi petugas. Menurut KPU Tanah Datar, seluruh kekurangan terjadi karena kekurangan pengiriman dan perusahaan tempat surat suara tersebut dicetak.
KPU menemukan dalam satu box kekurangan surat suara bervariasi dari jumlah tertera. Pihaknya juga akan melaporkan seluruh kekurangan pada KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Inti dari kita lakukan sortir lipat adalah tentu kita memastikan setelah kita lakukan sortir lipat ternyata ditemukan ada beberapa surat suara yang rusak, dan itu tentu nanti akan kita sampaikan ke KPU Provinsi, dan kekurangan juga ada dan kita sedang melakukan rekapnya sehingga nanti kita bisa menyampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, KPU Tanah Datar telah menetapkan 280.326 jumlah daftar pemilihan tetap untuk Pilkada 2024. Sesuai aturan, pengadaan surat suara ditambah 2,5% dari jumlah DPT sebagai surat suara cadangan. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Bawaslu Kota Mataram melakukan penertiban pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye APK yang semakin masif di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bawaslu memberikan perhatian serius terkait masifnya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye atau APK pada Pilkada Kota Mataram. Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terkait hal ini. Meskipun aturan sudah jelas, namun pemasangan APK yang tidak sesuai aturan masih marak terjadi. Penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi dilakukan secara humanis dengan melayangkan pemberitahuan pada pasangan calon, namun jika selama 24 jam tidak diindahkan, maka tim terpadu akan mengambil tindakan lebih lanjut. Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril meminta agar semua pihak termasuk paslon, tim sukses, dan relawan memiliki kesadaran kolektif untuk mematuhi aturan yang telah disepakati, khususnya mengenai zona-zona yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Justru yang kami berharap itu ada kesadaran kolektif ya dari paslon ya, dari partai politik, tim kampanye dan relawan untuk memasang terkait dengan APK ini pada tempat-tempat yang telah disepakati. Artinya kesepakatan yang saya maksud ini adalah terkait dengan regulasi yang surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Mataram nomor 465 terkait dengan di mana saja zona yang boleh dan tidak boleh dipasang terkait dengan APK. Bawaslu berharap agar seluruh pihak termasuk pasangan calon atau tim sukses dan relawan menyadari pentingnya disiplin dalam pemasangan APK sesuai zona yang diizinkan. Kesadaran kolektif ini dinilai krusial untuk menjaga keadilan dan ketertiban selama masa kampanye. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Pilihan Rakyat hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.